Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diki Romadhoni, NIM 18640012, jurusan Fisika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang akan menjelaskan tentang tugas kewirausahaan guna melengkapi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan. Tugas 1. Nama pemilik usaha adalah Bapak Usman. Beliau memiliki usaha berupa toko sembako dan alat-alat rumah tangga lainnya. Beliau bertempat tinggal di RT 1, RW 1, Dukuh Garas, Desa Palembon, Kecamatan Kano, Kabupaten Bojonegoro. Sejarah beliau memulai usaha itu adalah berawal dari modal beliau yang hanya sebesar 10 juta rupiah. Dari hasil tabungan beliau itu, dari berjualan kecil-kecilan, beliau mulai usaha pertama kali dengan menjual jamu atau obat-obat tradisional dalam bentuk saset, sehingga usaha beliau itu semakin maju dengan mengajak adik beliau untuk membantu di toko tersebut. Meskipun di desa kecil, toko ini sangat atau cukup ramai pembeli dan keuntungannya paling tidak kurang lebih sekitar 7 juta rupiah per bulannya. Tugas kedua, nama pemilik usaha Susanti Minhayati. Jenis usaha beliau adalah pedagang cilok dan pentol. Beliau bertempat tinggal di RT 3 RW 1 Dukuh Garas, Desa Palembon, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Sejarah mulai usaha ketika suami beliau yang akan berwirausaha, tetapi sayang terjadi musibah pada suami beliau sehingga mengharuskan beliau untuk berwirausaha menggantikan suami beliau, dan untuk keuntungan beliau sekitar kurang lebih 1.500.000 per bulan. Dan prospek kedepannya beliau ingin membangun warung bakso sehingga tidak lagi berjualan keliling. Selanjutnya untuk tugas ketiga, nama pemilik usaha Edi Suwono. Beliau memiliki usaha berupa warung makan olahan dari belut yang beralamatkan di RT 3 RW 1 Dukuh Garas, Desa Palembon, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Sejarah mulai usaha beliau adalah yang dahulunya seorang sopir truk. Karena kebutuhan keluarga yang dirasa kurang cukup terpenuhi, akhirnya beliau memutuskan untuk banting setir ke usaha kuliner. Dengan skill memasak yang beliau miliki, tercipta menu baru yang tidak terduga dari olahan-olahan makanan yang bersumber dari ikan belut. Keuntungannya kurang lebih sekitar 9 juta rupiah per bulan. Tugas 4. Nama pemilik usaha Abdurrahman. Jenis usaha beliau bengkel motor dan spare part motor. Alamat Jalan PUK nomor 101 Desa Palembon. Sejarah usahanya itu berawal dari hobi. Hobi beliau itu motomotif dan bongkar pasang motor. Setelah bengkel beliau semakin maju, akhirnya beliau banyak merekrut anak-anak lulusan STM. Setelah itu beliau mendirikan tim balap motor dengan nama Geng 77 dan mampu memenangkan lomba di berbagai event. Keuntungan dalam mengelola bengkel kurang lebih beliau dapatkan sekitar 15 juta per bulan. Selanjutnya tugas 5. Nama pemilik usaha Pono. Alamat beliau Desa Banjarsari, Kecamatan Trojo, Kabupaten Bojonegoro. Jenis usaha sablon dan konveksi. Sejarah beliau mulai usaha tersebut, beliau merintisnya sejak lulus SMK. Beliau menguasai keterampilan sablonnya secara otodidak. Baru ketika tahun 2015 beliau mengikuti pelatihan sablon di Balai Pelatihan atau BLK Provinsi Jawa Timur. Beliau mendapatkan peralatan sablon, mesin jahit, dan lain-lain. Hasil dari tabungan beliau gunakan untuk mengembangkan usaha, sehingga beliau mampu membuka usaha dan mendiklat pemuda di desanya untuk ikut berkarya lewat sablon. Keuntungan beliau kurang lebih sekitar 2.400.000 per bulannya. Tugas 6. Nama pemilik usaha Retno Wulandari yang beralamatkan di Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Jenis usaha yang beliau rintis yaitu berupa olahan makanan dan minuman berbahan dasar daripada buah salak. Berawal dari daerah beliau yang memiliki komoditas tanaman buah salak yang melimpah, sehingga banyak warga di desa beliau yang mengolah
buah salak sebagai cemilan, seperti halnya kue, puding, jus, dan olahan lain yang berbahan dasar buah salak. Berkat kegigihan beliau, sehingga mampu membuka kurang lebih 3 cabang toko yang menjual berbagai olahan daripada buah salak. Omset yang didapatkan selama sebulan itu kurang lebih 2 juta rupiah. Yang terakhir, tugas 7, nama pemilik usaha Herinanto. Beliau berasal dari Desa Betokan, Kecamatan Kasimak, Kabupaten Bojonegoro. Usaha yang beliau tekuni yaitu berupa mebel dan kerajinan kayu, juga souvenir. Dari komoditas di desa beliau yang masih banyak sekali hutan jati dan pohon jati yang besar dan berumur ratusan tahun, beliau mengembangkan sumber daya alam di desa beliau dengan sangat baik. Di samping itu, keluarga beliau adalah seorang perajin kayu jati, sehingga dari sanalah beliau mulai membuka usaha kecil-kecilan dengan membuka stand toko, pernak-pernik dan souvenir. Kemudian merambah ke kerajinan mebel yang saat ini beliau memiliki 15 orang karyawan. Keuntungan beliau per bulan itu kurang lebih 25 juta rupiah. Rencana usaha dan analisisnya. Jika Anda ingin berencana membangun sebuah usaha ataupun sebuah bisnis, penting melakukan analisis usaha sebelum menjalankan bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Hal itu tentu tidak memandang skala besar maupun skala kecil. Yang Anda miliki modal awal yang cukup besar, maka ada baiknya jika Anda merekrut para pakar untuk melakukan analisis pada bisnis yang sedang Anda bangun. Analisis usaha merupakan analisa yang berupa kegiatan melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, mengevaluasi kegiatan usaha ataupun bisnis. Hal ini bisa dilakukan guna mengetahui dan menghindari segala kemungkinan buruk yang terjadi pada proses bisnis yang dijalankan, karena dalam sebuah usaha pasti memiliki resiko. Cara melakukan analisis usaha. Yang pertama, tentukan peluang usaha dengan analisis SWOT. Cara pertama dalam sebuah analisis usaha adalah menentukan peluang usaha yang memungkinkan dapat dilaksanakan dengan analisis SWOT. SWOT merupakan analisis secara keseluruhan, mulai dari kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan hambatan. Analisis ini dilakukan untuk melihat potensi yang dapat dikembangkan dalam sebuah usaha. Selain potensi, kelemahan dari sebuah usaha dapat diantisipasi dengan mencari jalan keluar terlebih dahulu. Kemudian untuk kesempatan dan hambatan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh sebuah bisnis. Munculnya kesempatan dan hambatan ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung suatu bisnis. Sebagai contohnya, kedai kopi namun lokasi rumah yang terletak di kawasan perkampungan. Nah, untuk kesempatan yang ada dengan membuka layanan take away karena toko tersebut berada di depan jalan raya, sedangkan untuk yang kedua adalah antisipasi ancaman bisnis terlebih dahulu dengan inovasi. Setelah melakukan analisis SWOT, dalam analisis usaha penting untuk mempersiapkan diri dengan solusi dari semua tantangan yang ada, dengan melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi akan risiko-risiko yang terjadi. Sebuah bisnis akan dapat bertahan bahkan dalam kondisi sesulit apapun. Nah, yang ketiga, tentukan target pasar. Maksudnya apa? Ini merupakan hal yang wajib dilakukan, walaupun target pasar untuk sebuah bisnis bisa semua kalangan. Namun ada baiknya bila target pasar dikategorikan berdasarkan rentang umur, pekerjaan, dan minat. Hal ini diperlukan untuk membuat konten promosi dan pemasaran yang tepat sasaran. Nah, selanjutnya hitung anggaran dana Anda. Dalam sebuah bisnis tentu harus merencanakan anggaran dana yang dibutuhkan, mulai dari proses produksi hingga barang sampai ke tangan pelanggan. Hal yang harus diperhitungkan dalam sebuah usaha adalah biaya untuk bahan baku, tenaga karyawan, biaya pemasaran, biaya energi yang dibutuhkan seperti listrik, gas, kayu bakar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rencanakan dan lakukan promosi. Merencanakan pemasaran dan kegiatan promosi yang baik. Laksanakan perencanaan pemasaran dan promosi tersebut agar tepat sasaran, sehingga biaya untuk pemasaran dan promosi tidak dikeluarkan secara sia-sia. Yang keenam, minta kritik dan saran dari para pelanggan. Nah, kritik ini
akan menambah nilai plus bagi sebuah bisnis karena pelanggan akan merasa diperhatikan dan bernilai bagi sebuah bisnis. Ya, hal ini penting karena sebuah bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari pelanggan loyalnya. Yang terakhir, lakukan evaluasi setiap bulannya. Dari semua analisis usaha, jangan lupa untuk melakukan evaluasi setiap bulan. Evaluasi ini dilakukan mulai dari proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan. Tak lupa juga evaluasi dari pelanggan juga berupa kritik dan saran yang membangun akan diperhatikan demi keberlangsungan usaha Anda. Oke, selanjutnya apa wirausaha yang akan penulis lakukan? Nah, di sini penulis akan melakukan wirausaha berupa budidaya tanam pakcoy. Pakcoy atau yang lebih dikenal dengan sawi botol merupakan tumbuhan atau jenis sayuran yang sekarang banyak sekali diminati. Selain memiliki banyak khasiat, tanaman ini juga memiliki rasa yang nikmat dan lezat. Di pasaran, tanaman ini banyak dijajakan. Selain tinggi kandungan gizinya, pakcoy memiliki harga jual yang lumayan tinggi. Peluang budidaya tanaman pakcoy sangatlah menjanjikan. Juga masa panen tanaman ini terbilang cukup cepat, hanya sekitar 45 hari saja. Tanaman ini siap dipanen dan cara budidaya tanam pakcoy ini tidaklah sulit, mampu tumbuh pada dataran tinggi maupun dataran rendah, memiliki syarat yang subur dan cukup sinar matahari. Nah, analisis pemasarannya. Untuk memulai bisnis budidaya pakcoy ini tidaklah menggunakan modal yang besar dan tidak memerlukan lahan yang luas. Bisnis ini cocok dilakukan dan dijalankan oleh semua orang dengan kemauan dan minat yang tinggi. Bisnis budidaya pakcoy dapat dijalankan dengan mudah. Konsumen budidaya pakcoy cukup besar, mulai dari konsumsi rumah tangga sampai berbagai usaha kuliner. Peralatan bisnis diantaranya pengadaan bibit pakcoy, cangkul, gerobak dorong, hand sprayer, golok atau pisau, timba, sabit, keranjang, panen pakcoy, selang air, dan juga gunting. Dalam perjualan budidaya pakcoy, Anda bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pasar, rumah makan, restoran, ataupun hotel. Juga dapat memasarkannya pakcoy bagus ke swalayan atau supermarket dan minimarket. Karyawan dalam menjalankan bisnis budidaya pakcoy bisa menggunakan satu orang dahulu dalam permulaannya. Patokan harga untuk budidaya pakcoy dapat Anda buat dalam hitungan per kilogram, di mana harga mulai 4.000 hingga 6.000. Ini tergantung dari harga pakcoy yang ada di pasaran maupun kualitas dari tanaman pakcoy tersebut. Keuntungannya, bila Anda memilih terjun dalam peluang bisnis budidaya pakcoy, yakinlah merupakan bisnis pertanian sayuran segar yang paling menguntungkan. Sebab pakcoy menjadi bahan penting yang paling banyak dicari. Meski kekurangan bisnis budidaya pakcoy ialah budidaya pakcoy memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi dan sangat ketat. Ini merupakan data analisa bisnis budidaya pakcoy. Peralatan dan bibit tanaman pakcoy 575.000, pembukaan lahan pakcoy 1.157.000, sewa lahan pakcoy 1.531.500, keranjang panen pakcoy 87.500, pompa air 255.000, cangkul 135.500 rupiah, gunting 25.700, golok dan sabit 65.700, hand sprayer 257.500, gerobak dorong 257.300, timba air 25.300, selang air 85.700, peralatan tambahan lainnya 65.700. Jadi total jumlah investasi yang harus Anda keluarkan itu sekitar 4.524.400 rupiah.